Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basyasya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul pemanfaatan Instagram sebagai media pemasaran digital bagi traffic ban. Ini untuk daftar isinya, daftar tabel, dan juga daftar gambar. Yang pertama itu ada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang adanya proposal ini yaitu beberapa tahun terakhir ini, perkembangan interaksi antar manusia mengalami perkembangan dan perubahan. Salah satu pengaruhnya yaitu teknologi. Interaksi pada masa sekarang ini sudah banyak dipengaruhi oleh peran teknologi. Teknologi sendiri berarti ilmu pengetahuan yang memanfaatkan metode ilmiah untuk menciptakan suatu alat atau program agar dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Tujuan dibuatnya teknologi ini adalah untuk mencapai tujuan praktis dalam kelangsungan hidup manusia. Perubahan dalam teknologi dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Maka dari itu, karena adanya perkembangan yang pesat dalam teknologi, membuat masyarakat jadi memiliki pola interaksi yang berbeda pada saat ini. Salah satu jenis teknologi yang umum digunakan oleh masyarakat adalah teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah sistem teknologi yang khusus menangani tentang pengumpulan, pengolahan, pemrosesan, dan penyebaran berbagai macam informasi. Adanya teknologi informasi ini membuat masyarakat jadi bisa memperoleh informasi tanpa adanya hambatan ruang dan waktu. Masyarakat bisa saling berhubungan dengan orang walaupun berasal dari kota dan negara yang berbeda. Masyarakat dapat mengakses banyak informasi baik itu dari luar maupun dalam negeri hanya melalui internet. Teknologi informasi ini juga membuat masyarakat jadi bisa terhubung dengan masyarakat lain tanpa harus bertemu secara langsung. Mereka bisa saling berhubungan dan berkomunikasi hanya dengan melalui internet. Adanya perubahan dalam bidang teknologi ini membawa pengaruh terhadap pola interaksi manusia. Mereka saat ini cenderung memanfaatkan media online untuk melakukan sesuatu. Seluruh kegiatan yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung atau tatap muka sekarang dapat dilaksanakan secara online atau daring. Salah satu media yang juga berkembang karena adanya perkembangan dari teknologi adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media yang berbasis online yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan interaksi sosial. Media sosial memanfaatkan teknologi yang berbasis pada penggunaan web sehingga proses komunikasi dapat dilakukan secara online. Ini ada gambar data media sosial yang paling sering digunakan. Dilansir dari We Are Social pada laman deadportal.com menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis media sosial yang kini banyak dipakai, yaitu YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Atau sekarang kita sebutnya X ya. Dalam media sosial ini, seseorang dapat membagikan sesuatu peristiwa kepada orang lain tanpa perlu terhalang oleh waktu ataupun jarak. Konten yang dibagikan dapat berupa foto, video, artikel, berita, dan juga promosi. Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan media sosial ini semakin masif digunakan oleh masyarakat. Media sosial saat ini dimanfaatkan penggunaannya untuk dijadikan alat yang dapat mempererat hubungan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Tidak hanya itu, media sosial berperan sebagai pemenuhan kebutuhan seperti yang dimaksudkan dalam teori uses and gratification. Teori uses and gratification menjelaskan bahwa halayak bersifat aktif dalam memilih media yang bertujuan untuk promosi kebutuhan dengan motif-motif tertentu. Indonesia merupakan negara keempat dengan pengguna Instagram terbanyak. Instagram juga menempati urutan ketiga di Indonesia sebagai platform media sosial yang sering digunakan setelah YouTube dan juga WhatsApp. Terhitung sejak Juli 2021, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 91,77 pengguna. Nah, saat ini tuh Instagram nggak terbatas cuma untuk bagiin suatu peristiwa aja, tapi Instagram itu sekarang dipakai juga untuk melakukan kegiatan pemasaran. Pemasaran sendiri adalah proses mendapatkan calon klien atau pelanggan yang tertarik dengan produk dan layanan kita. Kata kunci dalam definisi ini adalah proses. Pemasaran melibatkan meneliti, mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan proses atau layanan kita.
Disiplin ini berpusat pada studi pasar dan perilaku konsumen dan menganalisis manajemen komersial perusahaan untuk menarik, memperoleh, dan mempertahankan pelanggan dengan memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka dan menanamkan loyalitas merek. Perusahaan melakukan kegiatan pemasaran ini tujuannya itu eh, yang jangka pendeknya biasanya untuk menarik perhatian dari pelanggan, seperti contoh perusahaan ingin melakukan produk baru dan ingin membuat orang-orang lain tuh melihat produknya. Terus untuk tujuan jangka panjangnya itu lebih untuk membangun hubungan dengan pelanggan sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Mengembangkan sebuah strategi pemasaran di masa ini bukanlah kegiatan yang mudah. Saat ini masyarakat banyak dihadapi dengan pilihan barang yang banyak dan beragam mulai dari pilihan merek, warna, harga, dan lain-lainnya. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk dapat menetapkan strategi pemasaran yang sesuai agar dapat meraih banyak pelanggan. Saat konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk, maka mereka akan melakukan pertimbangan terlebih dahulu mengenai manfaat serta nilai yang diberikan dari produk tersebut. Produk yang dinilai dapat memberikan manfaat serta nilai yang lebih tinggilah yang nantinya akan dipilih oleh konsumen. Untuk dapat mempengaruhi pemikiran konsumen inilah strategi marketing sangat sangat dibutuhkan. Dalam kegiatan pemasaran ini dikenal juga dengan istilah komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran itu pesan dan media yang digunakan pemasar untuk berkomunikasi dengan pasar sasarannya. Nah, Instagram sebagai media sosial yang dimanfaatkan sebagai kegiatan pemasaran memiliki berbagai jenis hal yang dapat dipasarkan seperti peralatan rumah, fashion, jasa, aksesoris, makeup, minuman, makanan, ataupun lainnya. Salah satu makanan yang saat ini banyak diminati oleh kaum muda hingga dewasa adalah burger. Menurut liputan 6.com, burger merupakan makanan berisi daging giling yang dilapisi oleh roti. Sekarang ini udah banyak banget gerai lokal yang mengutamakan burger sebagai fokus utama makanannya. Salah satunya itu ada Traffic Ban. Traffic Ban itu merupakan brand lokal milik selebgram bernama Fadil JD yang belakangan ini sedang hits. Nah, Traffic Ban ini diresmikan pada tanggal 25 Maret 2021 oleh Fadil JD ditemani oleh keluarga dan sahabatnya. Traffic Ban menjadi terkenal karena awalnya itu Fadil Jadi membagikan aktivitasnya membuat burger dengan hasil yang memiliki rasa kurang enak dan tampilan tidak bagus sehingga dirinya minta bantuan Chef Juna untuk membantunya memasak. Melihat kesempatan yang bagus dari pemanfaatan Instagram sebagai media komunikasi pemasaran, Fadil dan temannya gencar mempromosikan Traffic Ban di Instagram untuk membantu memasarkan produknya dan memperkenalkannya kepada konsumen agar tertarik dengan Traffic Ban. Sehingga jumlah pengikut Instagram Traffic Ban pun mencapai 100.000 saat seminggu sebelum launching. Selanjutnya itu ada fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan. Maka fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemanfaatan Instagram Traffic Ban sebagai media pemasaran. Untuk tujuan penelitian itu mengetahui pemanfaatan Instagram Traffic Ban sebagai media pemasaran. Untuk manfaatnya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah kajian literatur dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya terkait dengan media sosial. Media sosial Instagram sebagai media pemasaran. Untuk manfaat praktisnya, peneliti berharap penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pembelajaran untuk penulis maupun pembaca dan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dengan tema dan topik yang serupa. Selanjutnya, bab 2, kajian teorinya. Eh, untuk poin konsep penelitiannya itu ada media baru. Konsep penelitian itu media baru, internet, website, dan komputer multimedia yang termasuk sebagai media baru. Media baru sendiri itu produk dari komunikasi yang berformat teknologi pada komputer digital. Nah, sebagai media baru, internet memiliki manfaat yang terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu internet sebagai media komunikasi, terus yang kedua media pertukaran data, yang ketiga untuk informasi atau data, yang keempat manfaat komunitas.
Dalam komunitas ini, pengguna internet dapat berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, melakukan transaksi bisnis, dan sebagainya. Karena sifat internet yang mirip dengan dunia kita sehari-hari, maka internet sering disebut dengan cyberspace atau virtual world. Ini untuk review literaturnya. Dan untuk variabel dari penelitian ini adalah penggunaan skala non-numerik seperti karakter atau string atau non-metrik. Untuk teknik analisis, variabel kualitatif relatif lebih terbatas dalam operasi matematika atau teknik statistika dibandingkan dengan variabel kuantitatif. Selanjutnya itu ada metode penelitian yang paradigma penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu paradigma interpretif. Borel dan Morgan dalam Vari 2020 menjelaskan bahwa paradigma ini adalah perspektif atau cara pandang yang berdasar dengan tujuan memahami dan menjabarkan dunia sosial dari perspektif individu yang terlibat. Selanjutnya, pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi realitas sosial dalam masyarakat seperti kondisi alami atau suatu fenomena. Untuk metode penelitiannya itu penelitian kualitatif deskriptif. Terus teknik penarikan informannya itu teknik purposive sampling yang menurut Sugiono itu purposive sampling seringkali digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif. Purposive sampling itu biasanya digunakan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Terus metode pengumpulan datanya itu menurut Sugiono dalam artikel Prayoga dan Primadani, suatu cara atau metode yang dimanfaatkan peneliti dalam melakukan pengumpulan berbagai data dan informasi serta fakta-fakta pendukung lainnya yang terdapat di lapangan untuk kepentingan penelitian. Itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian kali ini dibagi jadi dua, yaitu teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Terus selanjutnya metode pengukuran data, ada keabsahan data sama coding. Kalau keabsahan data pada penelitian ini digunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data sendiri adalah mencari kebenaran informasi tertentu lewat berbagai metode dan sumber perolehan data dengan sifatnya yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data serta sumber yang ada. Pengkodean untuk codingnya, pengkodean merupakan proses dari berubahnya data awal atau mentah menjadi bentuk yang terstandarisasi. Penelitian ini coding digunakan adalah open coding. Selanjutnya ada analisis datanya. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis interaktif model Mills dan Huberman. Ini untuk strategi penelitiannya. Strategi penelitian itu menggunakan pendekatan deskriptif. Terus keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan itu dalam penelitian ini waktu untuk menyelesaikan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu waktu untuk menyelesaikan penelitian. Keterbatasan dari waktu mempengaruhi adanya keterbatasan dalam hal-hal lain untuk melakukan penelitian ini seperti jumlah sampel, dan lain-lain. Terus kelemahan penelitiannya itu masih kurang kuatnya penjelasan yang ditulis oleh peneliti, kurang sumber, dan juga penelitian ini masih terasa lemah baik dari segi hasil ataupun tulisannya. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.